Tes, tes, tes. Oke, selamat siang, Fir. Selamat siang, Kak. Oke, kamu udah siap? Kita mulai lagi. Nah, Kenapa, Kak? oke, kita mulai lagi ya. Oh ya, Oke, aku izin share screen dulu. Nah, materi kita hari ini itu masih tentang OOP atau Object Oriented Programming. Nah, jadi pemrograman berorientasi objek. Nah, sebelum kita lanjut, aku review dulu apa yang udah kita pelajari di hari Rabu. Nah, apa sih itu kelas? Kemudian apa yang dimaksud dengan instance class? Nah, kita masuk, kalau kemarin kita udah belajar tentang kelas. Nah, kelas itu adalah cetak biru atau blueprint. Nah, kalau misalkan kita ingin bikin instance dari sebuah kelas atau objek, nah berarti kita akan menyalin semua yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, objek tersebut itu jika kelasnya udah punya properti dan metode. Nah, udah bisa warnanya apa, kemudian kemampuannya seperti apa. Misalkan bisa melaju atau ya melaju contoh. Nah, kalau kelas kemarin, contohnya misalkan kalau dia cetak biru atau blueprintnya, nah instance kelasnya adalah mobil-mobil yang lain. Misalkan mobil sedan atau jeep dan sebagainya. Nah, lalu gimana caranya bikin instance class atau objek? Nah, caranya adalah kita apa nama instance kita, kemudian sama dengan kelas, apa nama kelas, buka kurung, tutup kurung. Nah, misalkan contoh kemarin kita bikin dari kelas hero, misalkan kita mau bikin pahlawan. Pahlawan sama dengan hero, buka kurung, tutup kurung. Nah, pahlawan tersebut merupakan instance dari kelasnya atau objek. Nah, berarti dia memiliki kemampuan yang dimiliki oleh
si kelas tadi. Nah, kemudian di dalam kelas itu ada namanya konstruktor. Nah, konstruktor ini, misalkan kalau yang tadi ya, contohnya, misalkan kita mau bikin instance kelas yellow card dari kelasnya card. Nah, kalau konstruktor itu di dalam kelas, nah ada satu metode yang namanya init. Nah, init ini adalah konstruktor. Yang dimana dia dibutuhkan kalau kita mau bikin instance atau objek dari kelas. Nah, data yang akan kita isi itu berdasarkan apa yang udah kita deklarasikan di dalam konstruktor kelasnya, di dalam init. Nah, baru di bawah itu, di bawah fungsi atau metode konstruktor, baru kita taruh metode ataupun fungsi yang lainnya. Nah, itu kemarin. Hari ini kita masuk tentang inheritance dalam kelas. Inheritance itu adalah pewarisan. Kalau dalam belajar biologi itu belajar apa? Genetika, pewarisan. Nah, kalau dalam pemrograman apa sih yang dimaksud dengan pewarisan? Nah, contoh seperti ini. Misalkan kita punya kelas hero. Nah, kemudian kita bikin namanya objeknya Knight, ada Rascal sama Dragon. Nah, kemudian ada mereka punya kesehatan, propertinya, kekuatan serang, armor. Kemudian ada metode namanya serangan. Nah, kalau kita lihat, eh, bentar ini objek ya. Bentar, aku cari dulu tentang ini. Pewarisan. Ya, oke. Oke, kelas inheritance dari sebuah kelas. Misalkan ada sebuah kelas yang namanya komputer. Nah, komputer di sini dia dia bisa menggunakan Linux. Bentar. Di sini ada kelas namanya komputer. Nah, kalau misalkan kita ada lagi nih kelas lain, tapi komputernya menggunakan Linux. Nah, berarti ini kan lebih apa ya? Lebih terspesifikasi. Kalau ini komputernya umum aja, bisa pakai misalkan sistem operasinya entah Windows, entah Mac OS ataupun Linux. Sedangkan kelas yang satu lagi itu langsung dispesifikasikan bahwasanya dia Linux. Tapi kalau kita lihat antara kelas komputer dengan kelas komputer yang menggunakan Linux, kan dia sama-sama komputer. Berarti dia sama-sama bisa dihidupkan, bisa dijalankan, bisa dioperasikan, dan sebagainya. Nah, berarti kalau kita lihat hubungan antara komputer dengan komputer yang menggunakan Linux, nah berarti itu dia kan maksudnya beririsan. Si komputer yang menggunakan Linux itu adalah bagian dari komputer umum. Nah, tapi dia langsung ada spesifikasinya. Nah, yang seperti ini kita analogikan dengan namanya warisan. Warisan atau inheritance itu komputer yang menggunakan Linux. Nah, dia adalah sebuah inheritance atau warisan dari kelas induknya yang komputer. Berarti dia punya semua kemampuan yang ada dimiliki oleh komputer umum. Cuma dia lebih dispesifikasikan menggunakan Linux. Nah, jadi ada tambahannya. Sedangkan si induknya nggak ada tambahan. Nah, jadi dalam konsep inheritance, berarti dia bisa menyalin semua kemampuan dari kelas induknya, tapi dia juga bisa mempunyai kemampuan khusus. Jadi kemampuan khusus ini bisa jadi tidak dimiliki oleh kelas induknya. Nah, lalu gimana cara bikin inheritance dari sebuah kelas?
Nah, misalkan contoh kayak gini. Kita punya kelas umum yang namanya hero. Nah, dari hero ini kita mau bikin kelas turunan atau inheritance-nya atau kelas anak yang namanya warrior. Di mana warrior ini dia menyalin semua properti dan metode yang ada di kelas induknya. Berarti dia salin ke sini, jadi dia punya ini. Kemudian dia punya metode dia sendiri. Nah, dia tambah metode salam sama serangan pedang. Nah, sedangkan metode yang dua ini itu nggak dipunyai oleh si kelas induk. Nah, ini adalah konsep dari inheritance atau turunan. Nah, kalau cara bikinnya, kita tetap pakai eh, operator kelas. Cuma misalkan kita mau bikin kelas turunan dari kelas induk hero. Berarti tadi kan warrior. Nah, kita bikin kelas warrior. Nah, kita namakan kelas turunannya atau kelas anaknya warrior. Nah, buka kurung, kita panggil apa kelas induknya. Nah, jadi cara seperti ini itu adalah cara membuat kelas turunan atau inheritance dari kelas induknya. Nah, kalau misalkan dia kita bikin, apakah perlu kita bikin lagi metode konstruktor ataupun metode lain yang ada di kelas induknya? Nah, itu nggak perlu. Kita nggak perlu lagi menyalin si isi yang di sini. Karena ketika kita panggil induknya di sini, itu dia sudah menyalin semua kemampuan yang dimiliki oleh kelas induk. Nah, jadi warrior ini di dalam kelas warrior kita hanya perlu menambah metode yang dimiliki oleh kelas warrior itu sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya kalau di kelas konstruktor kita misalkan properti ini, di kelas warrior dia mau tambah lagi nih, ada properti lainnya. Nah, berarti kan dia akan ada perbedaan dengan kelas induknya. Jadi gimana caranya bentar, kayaknya nanti di sesi 2. Jadi sampai sini dulu cara untuk membuat kelas turunan dari kelas induk. Nah, apakah Rafif ada yang ingin ditanyakan dulu? Enggak sih. Oke, kalau enggak, bentar aku lihat dulu apa lagi. Oke, kalau enggak, kita masuk. Nah, hari ini kita bakal mengerjakan project. Jadi kita bikin project sendiri berdasarkan dari soal. Nah, oke, silakan kamu ke modul 5. Nah, itu lesson kedua. Oke, modul 5, lesson 2, warisan. Lesson kedua kan? Ya, lesson 2, warisan. Oke, nah kita bakal bikin project berdasarkan soal yang udah dikasih di eh, platform. Nah, itu ada beberapa task. Nah, kita bakal bikin nanti satu persatu berdasarkan task yang dikasih. Nah, untuk sesi ini kita mulai dulu dari bentar. Aku minta tolong ke Rafif itu di sebelah kanan soal kan ada untuk ask to teacher. Nah, silahkan diklik itu dulu. Nah, jadi nanti aku bisa langsung cek.
Yang mana Kak? Bentar. Nah, itu pas kamu buka platformnya kan di sebelah kanan ada soal. Nah, paling atas itu ada button Ask to Teacher gitu. Nah, silakan diklik dulu. Oh iya, terus? Udah kamu klik? Ah, Hmm, bentar. Soalnya dia bakal jadi warna kuning. Nah, jadi ah, nanti aku bisa ngecek itu. bentar. Udah belum Kak? Bentar. Nah, udah. Nah, oke. Kita bakal silakan kamu periksa itu yang tas pertama. Satu, program super kelas hero. Berarti super kelas ini adalah kelas induk. Nah, berarti kita bareng aja. Nah, jadi aku juga akan bikin di sini itu dulu. Hmm, program super kelas hero. Nah, yang pertama propertinya ada nama, kesehatan, armor, kekuatan, sama baru. Nah, baru ini nilainya true atau false aja. Berarti kita bikin dulu kelas hero. Oke. Nah, yang pertama pasti dev init dulu. Dev init, Kak kurung, self. Yang pertama propertinya ada nama, name, kesehatan, health. Kemudian armor, kekuatan, power, sama new. Oke. Kemudian kita set nilainya masing-masing. Self name dulu. Self name sama dengan name. Kemudian self help sama dengan help. Self armor sama dengan armor. Self power sama dengan power. Nah, sedangkan self new itu sama dengan tak terukan. Nah, dia antara true atau false jadi true aja. Nah, itu untuk konstruktornya. Konstruktor dari kelas hero. Kemudian metodenya ada init. Oke, ada print info. Nah, kita bikin aja metode sesuai perintah. Print info. Kasih aja. Kemudian di sini ada check live. Def check live. Hmm, sama strike. Def strike. Nah, silakan kamu samakan dulu.
Udah, Kak. Udah. Nah, ingat def-defnya di dalam class hero ya. Karena defnya Ya. adalah method. Oke. Nah, kita bakal lanjut untuk print info. Kalau di soalnya mana print info? Print info menampilkan informasi tentang tingkat kesehatan dan keamanan armor. Jadi oke, kita save dulu. Save kita tampilkan untuk print print info apa tadi print info menampilkan informasi tentang kesehatan. Di tingkat kesehatan kedua self self help. Kemudian kita print sama tingkat keamanan armor. Terus armor semua self armor. Nah, cek live ini berarti dia akan cek masih hidup nggak tokohnya atau hero-nya. Berarti live itu kalau dia hidup berarti health-nya di atas 0. Berarti kita cek ke live health dulu. Nah, kita cek if self health itu besar dari 0. Nah, kalau besar dari 0 berarti dia hidup. Hidupnya return true. Else berarti kita return false, berarti dia mati. Untuk cek ke live. Nah, strike ini nyerang musuh. Self. Nah, kita tambah sama si enemy. Dia mau nyerang siapa? Di sini enemy armor. Nah, akan berkurang. Jadi, dia sama dengan enemy armor dikurang dengan power. Power dari toko yang nyerang. If enemy armor kecil dari 0, berarti kalau armornya udah habis, berarti health-nya akan berkurang. Enemy titik health. Ini health akan berkurang. Nah, sama dengan enemy armor. Enemy armor sama dengan Oke, silakan disamakan dulu.
Sudah, Kak? Oke. Kemudian kalau sudah, berarti aku checklist dulu. Berarti kita udah selesai si nomor satu, tas pertama program super kelas hero. Ntar aku cek. Nah, bentar. Di baris 26, nah ini yang baris 26 kamu. Enemy titik armor sama dengan enemy armor dikurang. Kurang, bukan koma. Kurang self power. Udah diganti, Kak. Oke, udah aku checklist dulu. Nah, kita lanjut program kelas turunan warrior dan dragon. Kita lihat. Kita diminta untuk bikin kelas turunan atau kelas inheritance warrior dan dragon. Berarti ada dua kelas lagi. Di mana tiap mereka itu punya metode tambahan. Ada hello sama attack. Berarti si kelas turunan warrior dan dragon ini dia bisa eh, mempunyai kemampuan atau dia bisa akses semua metode dan properti yang ada di kelas induknya atau kelas hero. Tapi dia punya tambahan metode mereka masing-masing yaitu hello dan attack. Nah, jadi di sini aku pisahkan dulu. Aku kasih komentar. Nah, kita bakal bikin kelas warrior dulu. Nah, kelas warrior ini adalah kelas anaknya atau kelas turunan. Kelas eh, inheritance dari kelas hero. Oke, kelas yang pertama adalah kelas warrior. Kelas warrior. Nah, bikin jangan lupa panggil induknya di dalam. Di kelas warrior, buka kurung hero. Nah, di sini dia punya death hello sama death attack. Oke, Hello ini menampilkan informasi tentang kemunculan toko pertama dalam game jika nilai properti baru adalah true. Bentar, kita lihat di sini. Kelas Warrior, berarti Hello-nya itu muncul print siapa pahlawan baru, seorang prajurit terampil muncul dari kedalaman hutan, kemudian panggil save name-nya siapa, siapa hero-nya. Jadi kita bakal printkan ini. Di dalam Hello, kita dari kedalaman hutan. Nah, kemudian untuk death attack, untuk attack ini dia punya argumen enemy. Self name, berarti siapa misalkan warrior menyerang tanpa rasa takut, menyerang si enemy-nya siapa. Hasil pertarungan, kita sebut namanya. Kemudian kita print self print info. Oke, aku copy aja deh. Nah, berarti untuk kelas warrior, aku copy aja. Nah, itu di chat Zoom, misalkan dikopikan. Kedalaman hutan. Nanti pas kamu paste, tolong dirapikan kalau misalkan hasil pasteannya nggak rapi. Sudah, Kak. Bentar dulu. Habis itu mana
kelas turunan warrior. Hello menampilkan informasi tentang kemunculan toko. Oke, dia muncul. Jika dinilai propertinya baru menampilkan tentang kemunculan karakter tersebut jika berpartisipasi dalam duel. Oh, berarti ntar ada yang harus aku perbaiki deh. If self name. Oke, berarti yang di hello kita tambahkan harus ada pengecekan. Bentar. If self new, maka baru kita print dia. Print pahlawan baru bla bla bla. Kemudian self new sama dengan false. Else-nya, else apa sih hasil print? Bela diri, self name. Nah, oke, kita perbaiki yang bagian dev hello-nya. Ntar aku kirimkan. Nah, isian dev hello itu kita tambahkan pengecekan jika kalau dia karakternya baru muncul, maka pahlawan baru. Tapi kalau enggak muncul, berarti ya dia langsung kasih printnya beda lagi, bela diri, bla bla bla. Nah, akan diganti bagian isi dari metode hello. Ntar, oh, print bela diri, subname muncul lagi. Sudah, Kak. Oke, kalau sudah, tadi baru si kelas warrior. Nah, selanjutnya si dragon. Ntar, kita bikin di sini kelas dragon. Nah, dia masih panggil induknya. Nah, kelas dragon itu juga punya deh. Hello. Sama def attack. Nah, kita lihat dulu apa bedanya. Nah, dia sama isinya, cuma nanti bagian printnya ada yang beda. Nah, bentar. Aku kopikan aja isiannya. Naga ganas turun dari langit. Kita kopikan, ini pahlawan baru. Pahlawan baru, kok. Iya, naga. Ini untuk kelas dragon, silakan kamu copy aja. Zoom. Dragon. Sudah, Kak. Ya, ntar aku cek dulu.
check the live, udah inget. Nice. Yang coba kamu lihat Viv yang di dalam kelas hero, nah dev print infonya. Tapi kalau seperti itu, misalkan print infomu berarti yang baris 46, 48 harus kita ubah. Nah, daripada mau ubah yang banyak, kita ubah aja yang di baris 10 def print info print underscore info. Nah, karena pas di bagian dev attack di warrior dan dragon itu kita panggil print infonya. Print underscore info. Jadi samakan. Ya, warrior, self naga ganas, dan super keren. Ya, kalau udah aku checklist dulu. Tas yang kedua juga udah. Program kelas turunan udah. Nah, yang terakhir. Program kan quest yang melibatkan Knight dan beberapa musuh. Anda dapat membuat alur cerita game Anda sendiri, tetapi jika Anda merasa nyaman, satu, quest melibatkan Knight, dua bajingan Peter dan Sergio, dua naga, Dragon, dan Viserion. Nah, berarti kita bakal bikin objeknya dulu atau inheritance-nya. Jadi kita keluar dari kelas. Nah, di bawah kita bakal bikin inheritance. Inheritance. Kita bikin objeknya. Nah, kita apa sih nama orangnya tadi? Melibatkan knight. Oh, ada knight-nya. Bentar. Beda. Knight, knight, knight. Nah, warrior ini, bukan warrior. Knight 2. Berarti kita bikin knight 2. Knight sama dengan, nah kita bikin in objek dari warriornya siapa? Nah, warrior namanya hmm, Richard. Richard. Nah, isian ini kita lihat di warrior, berarti warrior adalah turunan dari hero. Nah, yang akan kita isi itu sesuai dengan si konstruktor. Name, health-nya berapa, armor, power, new. Health, health. Ntar aku isi. 50, 25, 20. 50, 25, 2. 20. Dan kita print. Nah, misalkan kamu bikin juga si objek yang namanya si knight sama dengan warrior. Nah, berarti kita akan bikin melibatkan knight. Knight-nya satu aja. Hai, mana pengen? Namanya Richard. Kemudian tahunnya 60, 25, 2 play. Itu kak, itu tahu Richard Health-nya 50 gitu dari mana kak? Nah, ini sebenarnya bisa kita bikin Oh sendiri. sesuainya ya, kita Oh bikin. ya. Yang penting isiannya sama health, armor, power.
Nah, new-nya enggak kita masukkan. Dia bakal kita set melalui eh, programnya nanti. Udah Kak. Ya, udah. Nah, di bawah akan muncul story pakai print lagi. Nah, aku copy aja. Ntar aku kopikan salam. Nah, print salam kepada Anda, Satria yang baik. Namanya Richard. Oke, Richard print. Nah, kemudian dia akan minta dulu menggunakan input. Ya, cerdas seperti itu. Apakah Anda siap untuk pergi ke sana dan melawan musuh? Iya. Kalau iya, nah, game kita bakal bikin di sini play sama dengan true dan play sama dengan false. Nah, di bagian ketiga kan bakal diminta katanya program game loop. Nah, kita taruh sebuah variabel yang namanya play. Play ini saat game akan jalan. Nah, dia nanya dulu melalui program, apakah kamu akan apa sih tadi? Apakah Anda siap untuk pergi ke sana? Kalau iya, gamenya akan mulai. Kalau enggak, berarti playnya bakal pause. Oke, udah kamu copy, Viv. Nah Kak, Yang print salam kepada Anda yang barusan aku kirim itu udah di copy. udah Kak. Oke, udah. Nah, selanjutnya kita lihat berarti kita udah punya si naiknya. Oke, nah kamu perhatiin. Naik kamu itu pakai huruf kapital. Nah, sedangkan pas kita panggil naiknya dia pakai huruf kecil. Nah, jadi samakan aja. Kalau mau pakai kapital depannya si kapital nanti naiknya semua. Tapi kalau misalkan huruf kecil, ya huruf kecil aja. Oke Kak, Bentar. udah aku ganti. Oke. Nah, kita lanjut ke mana pun tadi. Berarti kita udah bikin sih naiknya. Nah, habis itu dua musuh namanya Peter dan Sergio. Kemudian juga musuh lagi dua naga, Drogon dan Viserion. Nah, berarti ini datanya lebih dari satu. Nah, karena lebih dari satu, kita pakai list nantinya. Nah, enemy ini kita masukkan ke dalam list. Nah, jadi, bentar dulu. Mana dia? Di bawah kita akan bikin sebuah list. List enemy. Enemies sama dengan enemies sama dengan list. Nah, enemies event. Nah, kita masukkan pertama siapa namanya? Peter. Peter. Tunggu. Peter. Di dua dua Peter event. Nah, kita bikin objeknya dari warrior dulu karena Peter dan Sedion itu kan orang. Jadi dia warrior, warrior, buka kurung, namanya Peter. Kemudian kita kasih apa? Dia 50 juga, 25 sama kekuatannya 15 deh. 50, 25, 15. Oke, rendah satu 20. Nah, itu untuk musuh yang namanya si Peter. Nah, selanjutnya Sergio. Sergio enemies kita F1 lagi.
Evan bikin warrior buka kurung Sergio. Nah, Sergio dia 50, 20, 15. Nah, 15. Nah, habis itu ada dua naga, Drogon sama Viserion. Enemies, kita Evan, kemudian Dragon. Nah, kita panggil nama dragonnya si Drogon. Kemudian kasihlah 50. Terus samakan aja semuanya. Kemudian enemies, Evan, Dragon lagi. Nama dragonnya si Viserion. Kemudian 50, 20, 15. Nah, untuk nyawanya itu terserah ya. Kalau Rafif mau ganti nilai-nilainya itu juga nggak apa-apa. Ini jangan 50 deh. Tadi si warriornya 50. Kalau 50 musuhnya semuanya nanti dia nggak bisa ngalahin. Bentar. Kita kasih aja 10, 15. Dragonnya kasih 15. Ini kasih 5. Ini kasih 10. Kasih 5. Kasih 15. Kasih 5. Ini kasih 5 aja. Di enemiesnya terdiri dari dua musuh warrior sama dua dragon. Ya, list eneminya udah selesai, Viv? Belum, Kak. Oke. Udah, Kak. Oke. Nah, kalau udah kita masuk ke dalam game loop-nya lagi. Nah, game loop ini kita bakal pakai perulangan.
Nah, kita bakal pakai while. While tadi kita punya si play. Play itu kan udah kita set tadi. Bentar, mana play? Play. Nah, ini. Apakah jika apakah kamu mau bertarung atau main tadi kan? Nah, kalau misalkan jawabannya ya, dia bakal play ini sama dengan true. Kalau enggak, dia bakal false. Nah, while ini atau looping game ini akan jalan kalau play sama dengan true. Berarti kita bikin while play. Nah, kalau seperti ini, nilai apa? Nilai defaultnya itu adalah true. Nah, kita bakal cek di sini yang pertama yang akan kita cek tadi enemy kita ada 4 orang. Jadi siapa yang akan bertarung dengan si kenaik tadi? Siapa yang akan bertarung dengan bentar, aku cek yang baru. Ya. While siapa yang akan bertarung dengan naik. Nah, kita karena dia enemy-nya ada 4, nah kita akan gunakan sistem acak. Nanti berarti si Nek ini akan lawan siapa. Nah, berarti kita akan pakai Rendin. Karena kita bakal pakai Rendin, jadi di awal program atau paling atas kita tambahkan, nah misalkan kita tambahkan from random import all. Nah, asalkan kamu tambahkan dulu. Nah, kalau udah, kita bakal acak enemy, enemy, kita acak enemy, enemy sama dengan L, sama dengan enemy, enemy sama dengan enemies. Nah, kita ambil indeksnya acak Rendin dari 0 sampai berapa enemy-nya. Nah, bentar, copy aja. Yang penting ini tujuan codingannya untuk melakukan acak siapa yang akan bertarung dengan siapa. Naiknya dengan entah itu Peter, Sergio, Drogon, atau Viserion. Nah, itu udah aku kopikan, silahkan di copy. Eh, Nah, dia acak dulu. Siapa sih lawannya yang enemy ini? Dia bakal acak antara Peter, Sergio, Drogon, dan Viserion. Nah, bentar. Ini warrior. Baris 83, 84, 85, 86. Nah, itu ada yang salah, Fit. Warrior itu nggak pakai koma. Warrior nggak pakai koma. Dragon nggak pakai koma. Nah, si Peter ini dia adalah string. Nah, name adalah string. Sergio juga string. Drogon juga string. Viserion juga string. Nah, akan diperbaiki juga. Udah Kak. Udah, Peter, Sergio, Drogon, Viserionnya udah diperbaiki. Yang mana Kak? Yang baris 83, 84, 85, sama 86. Yang kita bikin Udah. event. Oke.
Nah, kalau udah, nah aku jelasin dikit ini codingan untuk siapa yang akan bertarung dengan si Knight. Nah, dengan pahlawan berarti enemy-nya ini kita bikin variabel enemy. Jadi siapa sih enemy-nya? Nah, dia bakal diacak antara Peter, Sergio, Dragon, sama Viserion. Dengan kita pakai Rendin. Jadi indeksnya berarti kan Peter 0, Sergio 1, Dragon 2, Viserion 3. Nah, dia bakal acak antara ini. Kenapa kita pakai land enemy? Ini kurang satu di sini. Karena kalau 4 kan panjang dari enemies itu 4. Indeks, kalau indeks terakhir itu adalah 3. Nah, makanya kita kurangi satu. Nah, kemudian dia bakal panggil hello enemy-nya siapa. Tadi kita udah ada metode hello. Kemudian print info juga. Nah, baru nanti bergabunglah dalam pertarungan iya atau tidak. Nah, kalau misalkan jawabannya iya, berarti dia bakal acak. Rendin, kalau sama dengan satu, nah yang di Rendin 0,1 ini berarti ada dua. Entah itu si Knight dan enemy. Nah, kalau misalkan sama dengan satu yang muncul, berarti fightersnya si pahlawan lawan enemy. Sedangkan kalau nol atau enggak dari satu, kalau dia nol, berarti enemy yang lawan si pahlawan. Nah, nanti, nah ini fightersnya kita nggak pakai spasi. Nah, dia indeks nol, kemudian strike. Berarti yang faktor indeks nol, entah itu si knight ataupun enemy, dia akan lawan, misalkan kalau misalkan nolnya adalah knight, berarti satunya enemy, berarti si knight lawan si enemy. Nah, gitu. Kemudian attack juga. Nah, ini adalah attack. Kita punya death-nya tadi. Sedangkan strike juga ada. Nah, habis itu kita tambahkan lagi perintah untuk kita cek dulu, cek enemy-nya udah mati, udah udah mati itu belum, cek enemy mati atau tidak. Nah, harus kita cek kalau misalkan enemy-nya mati berarti kan health-nya sama dengan nol atau kecil dari nol, kemudian armor-nya juga kecil dari nol. Kemudian apa yang terjadi? Nah, enemy-nya kalau udah mati, berarti dia bakal hilang dari list yang udah kita bikin tadi. Jadi kan kalau untuk hapus list, kita pakai remove. Nah, dia bakal dicek if enemy, kita panggil dulu, cek alive-nya sama dengan false, berarti dia meninggal. Print, kita sebut misalkan siapa nama enemy-nya tadi, contoh Peter. Peter meninggal karena serangan siapa nama naik kita tadi Richard. Nah, kemudian kita remove dia dari list enemies kita. Nah, ini aku kopikan aja. Nah, cek enemy mati atau tidak. Udah dikopikan yang terakhir sih. Sudah, Kak. Bentar, belum berubah. Hmm,
perhatiin if-nya itu ada di dalam si while play kita, Viv. Nah, jadi dia sejajar dengan if yang if is attack. Nah, kamu blok aja, terus tap nanti. Nah, kita rapikan dulu codinganmu. Itu kan ada while play. Nah, di bawah while play, enemy-nya cuma satu indentasi. Nah, jadi enemy semuanya sejajar. Is attack, oke, udah rapi. Kemudian if enemy check alive, nah isian print sama remove-nya, enemies remove itu cuma satu indentasi di dalam if. Udah Kak. Ya. Nah, kalau udah kita tambah ke ACE. Mana? Kok hilang? Kita tambahkan lagi kondisi kondisi kalau si knight kita tadi atau si warrior kita tadi itu dia mati. Dan misalkan enemy kita habis semua dan enemy habis semua. Kalau eneminya habis semua, berarti kita menang gitu. Kalau naiknya mati, berarti kita kalah. Nah, kita bakal cek ini. Nah, yang pertama kita cek dulu if naiknya cek live sama dengan false. Kalau dia mati, apa yang terjadi? Kita print Ksatria Pemberani, siapa namanya tewas dalam pertempuran. Nah, kemudian play yang tadinya true di awal kita bakal false kan. Nah, kalau if land enemies, nah berarti kan banyaknya enemies sama dengan nol, berarti enemiesnya udah habis. Kita cetak juga, kita print kesatria pemberani siapa namanya telah mengalahkan semua musuh. Nah, misalkan kamu samakan. Nah, ini cukup cek seperti ini. Kemudian printnya masih naik nambah. Jadi ini seperti game cerita gitu. Nah, nanti terakhir di bawah baru kita bikin print game selesai. Yang if enemy check alive sama if knight check alive itu di dalam while ya, Viv. Jadi dia sejajar nanti dengan if is attack. Itu masuk file Kak. Oke. Mm-mm, masuk di dalam while-nya.
Sudah, Kak. Ya udah. Nah, ini yang baris 120. Nah, naiknya itu kebikin kapital sama kamu. Oh, oh ya. Udah, Kak. Oke, nah kita cek dulu. Nah, coba kamu jalankan game kamu. Nah, di sini ada yang error katanya. Nah, di codingan 94, 95, 96. Nah, itu dia seharusnya sejajar dengan is attack. Nah, jadi silakan kamu cukup satu tab aja. Yang kalau seperti itu dia dua tab. Nah, jadi 94, 95, 96. Nah, silakan dibikin sejajar dengan yang di bawah. Jadi cukup satu indentasi di dalam while-nya. Nah, ini yang salah 76 apa lagi, Kak? Oke, kita cek 76. Init missing satu argumen new. Oh, Bentar. New, seharusnya kita udah kasih self new-nya true. Night Warrior. Coba kalau misalkan kita set true. Nah, misalkan coba tambahkan aja di belakangnya true. Kan melawan musuh, iya. Nah, berarti yang 88, 89, 90, 91 juga kita tambahkan true kalau di apa? Kalau yang baris 88 setelah 10, true, 15 true, 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 true. kenapa dikasih true, Kak? Nah, karena tadi pas kita init, nah properti kita itu ada name, health, armor, power, dan new. Nah, aku kiranya kalau aku udah set nilainya di sini, dia nggak perlu lagi di bawah. Tapi ternyata dia harus semuanya harus kita isikan nilainya. Jadi pas kita bikin objek, contoh tadi si Knight Warrior Richard. Nah, dia 130, 15. Nah, satu lagi itu datanya nggak kita isi. Nah, makanya dia jadi error. Jadi kita harus isikan new-nya terakhir new-nya. True, 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 true. Oke. Oke, coba kita tes lagi. Iya, oke. 91 ya, Kak? Nah, Bentar. Ada salah ya. ya? Oh, Oh, itu itu. typo, Kak. Bentar. Nah,
Kalau yang 95 kenapa, Kak? So, one given. Bentar. Enemy, help. Enemy. Ya, hello. Ah, di baris 43. Nah, baris 43 kamu itu kelupaan self-nya di dalam hello. Terus 50 ya kita yang aku juga kelupaan tadi kalau nggak salah. Dev attack juga self enemy. Nah, seperti ini. Jadi baris 43 dan 50 kalau 43 di dalamnya self, kalau 50 self, enemy. Coba tes lagi ya. Oh, Self. bentar. Salah, Kak. Ada typo lagi. Oke. Oh iya, self titik. Self titik. Iya, oke. Oke, namanya seorang prajurit tampil muncul dari ke dalam hutan Peter. Tingkat kesehatan 10, Oh, armor 5. Kak, kalau Hmm? ditulisnya kan itu bakal bertarung kan, tapi ini nomor 105-nya ada yang salah ya. 105. Bentar, bentar, coba aku tes dulu. 5. Peter meninggal karena serangan Richard. Ya, ikut ya sih. Ya, 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 serian. Ya, Oh, kalau aku ada yang ini ya, Kak, ada yang bermasalah nggak? bentar. Hmm, kalau kamu bermasalahnya di baris keberapa? Em, 105, Kak. Tak, cek dulu. 105, 105, 105. Nah, fighter itu jangan jangan dikasih spasi. Hapus pas spasi antara indeksnya. Nah, jadi fighter langsung si kurung siku 0. Oke, habis itu kurung siku 0. Jadi jangan dipisah. 104 sama 105. Berapa tapi eh, masih ada bermasalah ya 105. Coba kamu share screen dulu deh. Aku lihat apa errornya. Hmm. Attack one attack. Nah, berarti kita lihat si attack. Coba ke atas si entah ke atas lagi. Berarti di kelas dragon, oke, attack-nya udah. Berarti di kelas warrior. Coba lihat. Warrior ke atas. Nah, nih, baris 50 itu self, enemy. Yang isian dalam attack-nya. Self, Oh, hmm, enemy. Nah, coba cek lagi. Iya, ya, ya, ya. Nah, dia akan sampai nanti apa eneminya habis atau enggak kitanya yang habis nyawanya. Prajurit tampil. Sekali lagi armor kelas udah 0. Diri Sergio muncul lagi. Nah, ya kayak gitu gamenya. Jadi dia bakal terus berulang gameplaynya selagi nanti si armor dan kesehatannya masih banyak. Tingkat kesehatan 25. Nah, habis ini 10. Habis itu 25. Nah, si Sergio udah meninggal. Nah, dia bakal jadinya akan terus
sampai itu. Sampai nanti apa? Health dari eneminya sama dengan nol semuanya. Berarti kan tadi eneminya ada 4. Nah, jadi harus mati satu-satu dulu. Jadi panjang nanti kalau kamu kamu jalankan. Jadi tergantung dari health yang kita kasih. Tadi kamu masang recharge-nya health-nya 100 kan. Nah, itu nilainya besar. Dia bakal panjang. Oke, berarti udah bisa jalan. Aku checklist aja sih. Nah, oke. Nah, berarti di dalam game, kalau kita simpulkan, di dalam game itu butuh yang namanya game loop. Game loop ini itu akan menjalankan apa? Menjalankan gamenya. Misalkan yang tadi dia akan berulang terus-menerus sampai nanti nilai yang kita set itu udah berakhir atau sampai dia play-nya sama dengan false. Oke, hari ini cukup sampai di sana dulu. Berarti kita udah belajar hari ini tentang kelas turunan atau inheritance. Berarti kesimpulannya, kelas turunan itu dia bisa mempunyai semua skill yang ada di kelas umum atau kelas induknya. Nah, tetapi dia juga bisa punya kemampuan khusus yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Oke, sampai sana dulu aku udah checklist itu objeknya. Nah, karena ini project, nah jadi seakan kamu, oh nggak bisa kita save. Aku yang nggak bisa save. Nah, seakan kamu save itu projectnya. Nah, kasih nama, apa namanya, Night and Dragon. Nah, kasih nama Night, nah, and dia nggak bisa pakai spasi ya, save-nya. Night and Dragon. Oke. Nah, misalkan kalau udah kamu simpan, itu dia bakal muncul nantinya di laboratori. Nah, di laboratori itu karena project, nanti silakan diklik description and publication. Nah, lalu kamu masukkan ke to class. Masukkan ke to class. Udah, Kak. Oke, udah. Ya. Nah, oke. Kalau udah, hari ini kita sampai sana dulu. Nah, bentar, aku koinnya belum. Oke, hari ini kita sampai sana dulu. Kita lanjut lesson kita di minggu depan. Oke, Oke, Kak. oke, aku screenshot dulu. 1, 2, 3. Nah, oke. Oke, Rafif, kita sampai ketemu minggu depan. Aku pamit dulu. Oke.